Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan tentang peningkatan layanan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran dari presentasi ini adalah agar mahasiswa atau mahasiswi mampu menjelaskan peningkatan layanan teknologi informasi yang berkelanjutan. Topik pembahasan yang pertama ada tujuan dan lingkup peningkatan layanan berkelanjutan. Yang kedua adalah pengukuran pencapaian teknologi informasi. Yang ketiga, metode implementasi. Yang keempat, peran dalam tahapan peningkatan layanan berkelanjutan. Peningkatan layanan berkelanjutan atau Continuous Service Improvement atau CSI, proses-proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan TI guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan TI. Tujuan dan lingkup CSI. CSI bukan merupakan sebuah tahapan terakhir dari siklus hidup layanan TI, namun lebih tepat dikatakan sebagai pembungkus dari 4 tahapan ITIL lainnya. Sebagai pembungkus berarti CSI kumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahapan lainnya, baik dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisiensi biaya. Ini apa nih? Skip MR. Skip. Manfaat CSI bagi organisasi, yang pertama ada peningkatan bertahap dan terus-menerus, khususnya dalam hal kualitas layanan dan ketepatan biaya. Yang kedua, memastikan layanan TI senantiasa sinergis dengan bisnis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya. Yang keempat, identifikasi peluang-peluang perbaikan dan peningkatan. Yang kelima, memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan. Yang keenam, menciptakan kekuatan berkompetisi. Aktivitas CSI: mereview, menganalisis, dan membuat rekomendasi peluang-peluang perbaikan dalam setiap tahapan siklus hidup layanan TI. Mereview dan menganalisis hasil pencapaian Service Level Management atau SIM. Mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan TI, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen layanan. Meningkatkan efektivitas biaya layanan TI, memastikan penerapan metode-metode manajemen kualitas. Pengukuran pencapaian teknologi informasi. CSI bertujuan melakukan peningkatan layanan TI atau service melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan dan peningkatan untuk kerja komponen-komponen TI pendukungnya. Harus dapat terukur. Terdapat 3 hal yang dapat diukur dalam CSI, yaitu teknologi, proses, dan layanan. 1. Teknologi matriks. Pengukuran terhadap suatu komponen umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen, ketersediaan, dan lainnya. Kecepatan koneksi jaringan komputer, daya tahan sebuah server. Proses matriks, pengukuran untuk kerja proses manajemen layanan. Umumnya diukur dalam bentuk critical success factor dan key performance indicator untuk tiap-tiap proses layanan TI. Proses availability management diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktu hidupnya kembali. CSF suatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana, atau layanan TI supaya berhasil dan sukses. KPI, ukuran pencapaian sebuah CSF dengan mengukur compliance, apakah staff telah bekerja sesuai SOP, quality, bagaimana efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan, performance, bagaimana kecepatan dan akurasi aktivitas proses, value, apakah proses berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. KPI kualitatif, apabila pencapaian CSS diukur pada aspek kualitatif layanan. CSF, peningkatan kualitas layanan TI. KPI, 10% peningkatan kepuasan pelanggan dalam penanganan insiden
dalam periode 1 tahun. KPI kuantitatif apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kuantitatif layanan. CSF penurunan biaya TI, KPI 10% penurunan biaya penanganan insiden dalam 1 tahun. 3. Service metric, pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna atau end-to-end service performance. Kecepatan loading sebuah layanan website, terus kecepatan layanan email mengirimkan ke alamat tujuan. Yang ketiga, waktu ketersediaan layanan ATM dalam 1 bulan. Matrix atau ukuran atau satuan pengukuran untuk mengukur KPI. Terus measurement, hasil pengukuran masing-masing variabel pengukuran. Contoh, CSF meningkatkan kepuasan pelanggan oleh service desk. KPI persentase penanganan masalah oleh service desk secara langsung sebesar 10% dalam 1 semester. Matriksnya persentase jumlah insiden tertangani terhadap jumlah insiden total yang terjadi. Measurementnya jumlah total insiden dan jumlah insiden yang tertangani. Ada metode implementasi CSI. ITL merekomendasikan 3 metode atau pendekatan, yaitu 1. Siklus Deming, kedua CSI approach, yang ketiga 7 step improvement process. Pertama, siklus Deming atau Deming cycle. ITL mengadopsi pendekatan model tahapan perbaikan proses manajemen yang dikenal sebagai siklus Deming yang diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus, melalui tahapan-tahapan plan, do, check, act. Tujuan utama siklus Deming yaitu kestabilan proses perbaikan terus-menerus. Ini gambar dari Continuous Quality Control and Consolidation. Plan meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini as strip is, menentukan tujuan atau to be, melakukan gap analisis, menentukan metode, dan menentukan rencana aksi. Do mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses. Terus ada check, melakukan evaluasi apakah target proyek telah tercapai atau belum dengan membandingkan hasil pengukuran sesudah proses peningkatan dengan baseline dan target pencapaian yang ditetapkan di tahapan plan. Terus ada act, menindaklanjuti hasil audit atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan yang masih dapat dilakukan. Output tahap ini menjadi input bagi tahapan plan. Ini adalah gambar dari continuous improvement. Tuliskan apa yang gitu. CSI approach, ITL merekomendasikan manajemen TI melibatkan unit departemen bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan yang paling memberikan keuntungan lebih bagi bisnis. ITIL merekomendasikan 6 pertanyaan dan CSI approach untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan maupun tidak. Gak usah dibaca nih, liatin aja. Skip aja. Gak usah. Nggak usah dijelasin langsung ya? baca. What is the vision? Sebelum melaksanakan proyek apapun, penyedia layanan TI perlu memahami tujuan jangka panjang dari bisnis dan apa hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis tersebut. Where are we now? Mengenali posisi layanan dan organisasi saat ini sebagai data baseline, baik dalam hal bisnis, sumber daya manusia, proses, maupun teknologi. Where do we want to be? Menentukan target yang ingin dicapai melalui proyek tersebut yang terukur dan mungkin dicapai dalam jangka pendek. How do we get there? Dirumuskan rencana CSI plan, detail penyelesaian gap,
atau pencapaian target kebaikan dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang. Terakhir. Did we get there? Meliputi aktivitas pelaporan dan evaluasi selama proyek perbaikan berjalan hingga selesai, dan dipastikan apakah proyek telah berhasil proses layanan PI dengan melakukan pengukuran unjuk kerja secara. How do we keep the momentum going? Peningkatan kualitas harus selalu dijaga agar tidak kembali ke keadaan sebelumnya. D. Me. Selanjutnya ada step improvement process. 7 step improvement process merupakan proses yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan. Analisis unjuk kerja dan kemampuan layanan, proses-proses, partner atau supplier, dan teknologi. Next, Mar. Kasih lihat dulu, Mi, sabar. Oh iya, maaf. Dede. Selanjutnya ada langkah-langkah 7 step, yaitu ada plan yang menentukan strategi untuk peningkatan dan menentukan apa saja yang akan diukur. Terus ada do yang mengumpulkan data dan memproses data. Ada check yang menganalisis data dan informasi dan menampilkan juga menggunakan informasi. Ada CT yang melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Contoh implementasi. Misal untuk kasus pembelian sebuah laptop baru dan Anda belum yakin dengan keputusan Anda, maka terapkan proses 7 langkah peningkatan ini. Yang pertama, pikirkan alasan mengapa butuh membeli laptop baru. Apakah yang ingin dikerjakan dengan laptop tersebut? Anda butuh laptop kecepatan tinggi khusus untuk membuat desain dan multimedia. Anda harus mengukur kelayakan spesifikasi laptop yang memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Yang kedua, Anda tahu bahwa untuk mengukur kelayakan laptop untuk kebutuhan desain dan multimedia dapat dilakukan dengan cara menentukan jenis ukuran kecepatan prosesor, RAM, dan kartu grafis, meminta pengalaman teman-teman desainer, dan yang terakhir mencari tahu kepuasan dan pengguna di internet. Yang ketiga, Anda mulai mengumpulkan data dengan melakukan pencarian di internet dan bertanya kepada teman-teman Anda. Yang keempat, Anda mencatat semua informasi dengan format yang mudah dimengerti dan dibaca. Yang kelima, Anda mulai menganalisis data yang tepat dikumpulkan dengan membandingkan beberapa pilihan laptop yang terbagus namun mahal harganya hingga yang termurah namun spesifikasi paling rendah. Yang keenam, Anda merangkum semua hasil analisis dalam satu halaman singkat yang mudah dipahami. Yang ketujuh, Anda mengambil keputusan laptop mana yang akan dibeli. Peran dalam tahapan peningkatan layanan berkelanjutan. Tahapan CSI membutuhkan setidaknya peran berikut ini. CSI Manager yang penanggung jawab utama semua hal terkait inisiatif, perbaikan, atau peningkatan layanan TI. Yang kedua ada Reporting Analyst. Bertanggung jawab melakukan aktivitas mereview data untuk kerja layanan dan menganalisis tren. Yang ketiga ada Process Manager yang berfungsi bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasi semua aktivitas manajemen proses. Yang keempat ada Process Owner yang bertanggung jawab memastikan sebuah proses benar-benar cocok sesuai tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok 7, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.